Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini pembahasan kita masih satu tema dengan video sebelumnya kaum muslimin. Ya, karena tema yang kita bahas di video sebelumnya ini cukup menarik kaum muslimin ya. Karena ini menjadi bantahan telak bagi orang-orang yang selama ini memfitnah dakwah sunnah dengan fitnah yang keji kaum muslimin ya. Dan kita membahas ini karena ini juga sekaligus mempromosikan acara yang akan diselenggarakan oleh Densus 88 ya. Terkhusus Densus 88 untuk Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah kaum muslimin ya. Dan coba kaum muslimin kita up lagi beritanya kaum muslimin ya. Dan sepertinya ini juga flyer menjadi undangan umum ya untuk kaum muslimin dan muslimat ya untuk mengikuti acara tablik akbar ini kaum muslimin ya. Ini tablik akbar yang diselenggarakan oleh Densus 88 anti teror Kepolisian Republik Indonesia Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah kaum muslimin ya. Menyelenggarakan tablik akbar dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga NKRI. Ya. Dan insya Allah ya, bersama pemateri Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala, pengasuh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Ya. Harinya hari Ahad tanggal 23 Februari tahun 2025 atau 24 Syakban 1446 Hijriah pukul 9 sampai dengan selesai bertempat di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Dan ini terbuka untuk umum muslimin dan muslimat, tidak terbatas untuk orang-orang yang mengikuti manhaj salaf saja, atau yang disebut salafi, atau yang disebut wahabi ya. Semua boleh datang, hatta orang yang bukan Islam saja ya. Kalau mau mengikuti kajian yang seperti ini diperbolehkan kaum muslimin, diperbolehkan, nggak dilarang. Dan kenapa kita angkat lagi tema ini kaum muslimin ya, karena tema ini menjadi bantahan telak sekali lagi ya. Ini menjadi bantahan telak bagi orang-orang yang selama ini memberikan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah sunnah, dikatakan teroris dan sebagainya, pintu masuk teroris. Bahkan kalau kita menyimak perkataan dari Islah Bahrawi ya, 100% teroris itu ya dari Salafi Wahabi kaum muslimin. Bahkan Islah Bahrawi membawa nama Densus 88 untuk memperkuat statementnya bahwa dia adalah tim ahli ya, dari Densus 88 kaum muslimin. Kalau memang Densus 88 ini memiliki pemahaman, memiliki keyakinan seperti apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi bahwa 100% pelaku teroris itu adalah orang-orang Wahabi ya, dan juga Islah Bahrawi mengatakan bahwa Salafi Wahabi itu adalah pintu awal untuk memiliki pemahaman terorisme ya. Seharusnya Densus 88 tidak mengundang orang-orang yang berfaham Wahabi. Tapi dengan adanya Densus 88 mengundang asatidz yang berfaham, kalau kata Islah Bahrawi ya Salafi Wahabi ya, apalagi untuk membahas keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga NKRI, ini menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi itu tidak diaminkan oleh Densus 88. Karena kalau seandainya Densus 88 ini mengaminkan apa yang diucapkan oleh Islah Bahrawi, mustahil Densus 88 mengundang ustadz dari kalangan Salafi atau Wahabi. Bagaimana bisa orang-orang yang berpemahaman, memiliki pemahaman-pemahaman yang menjadi pintu masuk terorisme ya, kemudian diminta untuk berceramah di hadapan Densus 88 dan juga kaum muslimin. Karena itu artinya sama saja Densus 88 ikut menyebarkan paham-paham Wahabi, paham-paham Salafi Wahabi yang kata Islah Bahrawi itu paham yang berbahaya. Kalau seandainya acara ceramahnya ini tertutup ya, khusus untuk Densus 88 ya, dan itu pun tidak untuk seluruh anggota, itu baru ya wajar untuk dicurigai ya. Karena mungkin saja pada saat itu Densus 88 ya,
Mereka sedang melakukan pengkajian pemahaman orang-orang yang mereka sebut Salafi Wahabi. Ya. Apakah ditemukan pemahaman-pemahaman yang menyimpang atau tidak? Tapi kalau sudah kajiannya terbuka untuk umum kaum muslimin, ya, terbuka untuk umum, penyelenggaranya Densus 88, itu artinya Densus 88 nggak ada keraguan sama sekali dengan pemahaman para asatid yang bermanhaj salaf, yang disebut Salafi Wahabi. Dan sebenarnya tuduhan-tuduhan dari Islah Bahrawi, dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah, ya sebenarnya tuduhan-tuduhan mereka itu sudah terbantahkan sejak lama kaum muslimin. Sudah terbantahkan sejak lama. Ya. Sudah berapa kali ya kepolisian Republik Indonesia, ya apakah itu dari daerah atau pusat, ya, yang mereka mengundang para asatid salafi untuk mengisi kajian di markas mereka, di kantor mereka kaum muslimin. Seperti Ustadz Badrul Salam, ya, Ustadz Firanda. Beberapa kali mereka sudah mengisi kajian di hadapan Kepolisian Republik Indonesia. Dan sebenarnya dengan ya kajian-kajian salafi itu terbuka untuk umum, ya, bisa diakses video-video dari rekaman kajian mereka, itu sudah menjadi bantahan telak atas tuduhan-tuduhan bahwa Salafi Wahabi itu berpemahaman khawarij, ya, pintu masuk teroris dan sebagainya. Ya, itu sudah menjadi bantahan telak. Karena kalau pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu biasanya ya acara-acaranya tersembunyi, ya kajian-kajiannya tersembunyi, dia eksklusif, ya tidak terbuka untuk umum. Dan kajian-kajian mereka pun tidak direkam, tidak dipublikasikan. Sementara kalau para asatid salafi, kajian-kajian mereka bahkan ada yang live, ya. Bahkan ada dialog interaktifnya. Lah kalau memang pemahaman-pemahaman mereka menyimpang, pasti akan dengan mudah diketahui. Jadi tuduhan-tuduhan itu sebenarnya sudah sejak lama, ya, sudah terbantahkan dengan telak kaum muslimin, ya. Bahkan para asatid salafi dengan tegas menjelaskan, mana mungkin dakwah sunnah, ya, dakwah yang disebut salafi dituduh dengan wahabi itu menjadi pintu masuk teroris, bahkan 100% teroris itu berpemahaman ya salafi wahabi, ya. Sedangkan para dai salafi memberikan nasihat kepada jamaahnya tidak boleh memberontak dari pemerintahan yang sah selama pemerintah tersebut beragama Islam. Ya, harus taat kepada pemerintah kecuali pemerintah memerintahkan kepada kemaksiatan. Tidak boleh mendemo pemerintah. Ya. Itu yang disampaikan oleh para asatid salafi. Ya. Seorang muslim itu tidak boleh menakut-nakuti, tidak boleh meneror, tidak boleh menimbulkan kerusakan. Ya. Di dalam syariat Islam, duri yang ada di jalan saja itu diperintahkan untuk menyingkirkan, karena berpotensi untuk mencelakai orang lain. Sehingga mustahil ya, dakwah salafi menjadi pintu masuk terorisme. Kan nggak mungkin kaum muslimin. Ya. Bahkan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu ta'ala, ya, beliau menjelaskan dengan tegas ya, ajaran di dalam syariat Islam ini kaum muslimin. Ya. Kalau ada bahaya sekecil apapun itu disuruh menghilangkan. Ya. Sehingga mustahil ketika seseorang belajar Islam dengan benar, belajar manhaj salaf, ya, kemudian meledakkan bom, itu mustahil kaum muslimin. Ya, coba kita simak cuplikan video nasihat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kaum muslimin. Islam menganjurkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Nggak mungkin Islam itu mengajarkan orang untuk melemparkan bom, mengganggu masyarakat. Nggak mungkin. Ini bukan dari ajaran Islam. Kita melihat dari sini aja bahwa Islam memerintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam kemudian mengganggu kaum muslimin atau mengganggu orang-orang kafir. Gak mungkin. Ini bukan dari Islam. Atau melemparkan bom atau membunuh orang, bukan dari Islam ini. Islam gak pernah mengajarkan. Islam justru mengajarkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan mengganggu, bukan merusak. Islam gak pernah
mengajarkan untuk merusak atau mengganggu orang lain, nggak pernah. Islam ajaran yang membawa kepada kedamaian dan memperbaiki. Yang diperbaiki oleh Islam ini ya tentang akidah mereka yang rusak. Nah, kaum muslimin ya, sebenarnya video-video bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang keji terhadap dakwah sunnah itu sebenarnya banyak sekali kaum muslimin ya. Dan ini kita tampilkan satu saja dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ya. Mudah-mudahan ceramah-ceramah beliau yang sampai saat ini masih bisa diakses ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau kaum muslimin ya. Dan sekali lagi kaum muslimin, adanya acara tablik akbar yang diselenggarakan oleh Densus 88 dengan mengundang ustadz yang bermanhaj salaf, yang dituduh salafi, yang dituduh wahabi, yang kata Islah Bahrawi ya menjadi pintu masuk pemahaman terorisme, bahkan 100% teroris itu isinya orang-orang wahabi ya. Dengan adanya tablik akbar yang diselenggarakan oleh Densus 88 dengan mengundang asatidz salafi, itu menjadi tamparan keras untuk Islah Bahrawi dan juga untuk orang-orang yang selama ini menuduh dakwah sunnah dengan tuduhan yang sama seperti yang dilontarkan oleh Islah Bahrawi kaum muslimin ya. Seandainya tuduhan tersebut benar ya, apa yang mereka katakan itu benar, mustahil Densus 88 mengundang asatidz salafi untuk berceramah di hadapan anggotanya dan juga di hadapan kaum muslimin ya. Itu mustahil ya. Ya karena isinya Densus 88 itu bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang tolol ya. Isinya orang-orang terpilih, orang-orang yang sehat jasmani, sehat rohani, akalnya cerdas ya. Mustahil mereka mengundang orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk berceramah, memberikan nasihat kepada mereka dan kaum muslimin. Mustahil kaum muslimin, mustahil ya. Meskipun orang itu dianggap wali, dianggap gus, dianggap kiai dan sebagainya, nggak mungkin akan memberikan pencerahan-pencerahan di hadapan mereka kalau memang mereka menganggap tidak punya kapasitas keilmuan yang mumpuni ya. Coba ya, pernah lihat orang-orang seperti Pak Lutfi bin Yahya, seperti Pak Rizik Syihab ya, seperti Miftah ya, ya seperti tokoh-tokoh aswaja lah. Pernah mereka memberikan kajian-kajian yang sedemikian ilmiahnya, apalagi dengan tema-tema yang seperti ini kaum muslimin, di hadapan Densus 88, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nggak pernah kaum muslimin ya. Karena nggak mungkin orang-orang yang cerdas ya, meminta nasihat, meminta arahan-arahan, meminta wejangan-wejangan dari orang-orang yang nggak cerdas ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.